とこ。え？内緒。初めて来た。こんな近いのに。Halo para pecinta film, kembali lagi di channel Di Lili. Pernahkah kalian jatuh cinta dengan seseorang yang sederhana, romantis dan sangat membahagiakan? Nah, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Botanical Box, Shokubutsu Zumanun Mei no Kui Hiroi Mashita, yang menceritakan tentang seorang gadis polos yang bertemu dengan seorang pria yang sederhana. Tapi sebenarnya, pria itu anak orang kaya, namun si gadis tidak mengetahuinya. Nah, gimana keseruannya? Mari kita mulai. 俺を拾ってくれませんか? Film diawali dengan seorang gadis bernama Sayaka. Ia merasa hidup tidak pernah adil karena ada orang yang beruntung dan tidak. Dan ia merasa bahwa ia termasuk orang yang tidak beruntung. Selalu mendapat masalah di tempat kerja, di mana ia bekerja di sebuah agen penjualan rumah. Ia hidup jauh dari orang tua karena ibunya menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Bagi Sayaka, hidupnya sangat membosankan dengan hidup yang sederhana di kos-kosan lantai 2 dengan makanan seadanya. Ia bermimpi berjalan di luar, tanpa sengaja menemukan seorang pria yang tergeletak akibat kedinginan. Entah siapa pria itu, tapi ia meminta pertolongan kepada Sayaka. Walaupun pertemuan itu sangat sederhana, namun sangat membahagiakan bagi Sayaka bisa bertemu dengannya. Dan anehnya, setelah ia terbangun dari mimpinya, dari tidurnya, ternyata pria dalam mimpinya itu benar-benar ada di rumahnya. Bahkan ia sudah menyiapkan sarapan pagi untuk Sayaka. Masakan itu benar-benar disukai Sayaka karena ia jarang memakan makanan rumahan seperti itu. Karena Sayaka merasa tertolong oleh pria itu, ia ingin pria itu tinggal bersamanya lebih lama lagi. Dan hampir saja mereka lupa berkenalan. Pria itu bernama Itsuki, namun ia tidak ingin memberitahukan apa nama belakangnya. Sayaka merasa pertemuan mereka akan menjadi hidup yang lebih cerah. Di sini terlihat bahwa Itsuki menyukai rumput liar. Bahkan ia juga tahu semua nama rumput-rumput itu. Entah apa alasan Itsuki, ia meminta izin kepada Sayaka untuk tinggal bersamanya selama setengah tahun. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata Itsuki akan tinggal di sana sampai tanggal 15 Agustus, bertepatan dengan hari ulang tahun Sayaka. Setiap hari, Itsuki selalu memberikan sarapan yang enak untuk Sayaka dan juga membuatkan bekalnya untuk makan siang Sayaka di tempat kerja. Sayaka terlihat sangat semangat menjalani hari-harinya setelah bertemu dengan Itsuki. Bahkan walaupun mereka hanya teman serumah saja, tapi mereka terlihat sudah seperti pasangan suami istri. Itsuki mendapat pekerjaan di malam hari di sebuah tempat swalayan, sehingga untuk pagi harinya ia masih bisa untuk menyiapkan sarapan dan bekal Sayaka. Namun hari itu Sayaka mendapat masalah lagi di tempat kerjanya. Itsuki yang mengetahui hal itu, ia bisa membuat Sayaka lebih senang tanpa memikirkan masalah di pekerjaannya. Di hari libur, Itsuki membelikan sepeda untuk Sayaka, agar mereka bisa bersepeda berdua dan pergi ke tempat yang indah. Di sini Sayaka melihat Itsuki yang memiliki benda-benda yang lumayan mahal, namun ia tidak pernah bertanya dari mana asal Itsuki. Yang ia tahu hanyalah bahwa Itsuki sangat menyukai rumput liar dan selalu mengabadikannya menggunakan kameranya. Itsuki juga benar-benar hebat dalam memasak. Bahkan ia bisa memasak dengan bahan yang ia ambil sebelumnya tanpa harus membelinya. Sayaka benar-benar dibuat bahagia selama ia bersama Itsuki, dan Itsuki juga terlihat menikmatinya. Sebenarnya ada seorang pria di tempat kerja Sayaka yang terlihat selalu ingin mendekati Sayaka, namun Sayaka tidak menyukainya. Yang ada dalam pikiran Sayaka hanyalah Itsuki saja.
Memikirkannya saja bisa membuat bahagia, apalagi kalau bersamanya. Hari libur, Itsuki mengajak Sayaka lagi berpetualang untuk menemukan rumput liar yang bisa mereka abadikan dan menjadi bahan masakan selanjutnya. Kebersamaan mereka yang sederhana benar-benar sangat menyenangkan. Libur berikutnya lagi, Itsuki mengajak Sayaka memetik bunga. Di sini terlihat sepertinya Itsuki sebenarnya menyukai Sayaka. Ia memberikan sebuah mahkota dari bunga untuk Sayaka dan memotret wajah imut Sayaka saat ia tersenyum. Tapi apakah kebahagiaan itu akan selamanya? Suatu hari, Sayaka mendapat masalah di pekerjaannya lagi, karena ia hampir saja diajak pelanggannya untuk bersenang-senang. Karena saya menolak, pelanggan itu langsung mengadukan keluhan kepada atasan Sayaka, dan mengatakan bahwa pelayanan Sayaka tidak baik. Di sini Sayaka mencoba melawan, karena ia merasa tidak bersalah. Terlepas dari hal itu, ia lebih mementingkan keadaannya bersama Itsuki. Dan ia sudah membeli buku tentang rumput liar agar pengetahuannya tidak kalah dari Itsuki. Di petualangan mereka berikutnya, Sayaka sudah mulai kenal dengan rumput-rumput liar. Di sini Sayaka sedikit tergelincir, maka Itsuki langsung menolongnya. Itu menjadi hal romantis yang saya rasakan. Maksudnya yang Sayaka rasakan. Dan di sini terlihat lagi bahwa Itsuki memiliki benda-benda yang harganya mahal. Walaupun Itsuki mengelak dan mengatakan bahwa itu pemberian temannya, tapi apakah itu benar adanya? Sayaka pun mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Itsuki. Ia pergi ke tempat Itsuki bekerja, dan dengan diam-diam, ia melihat Itsuki ternyata dekat dengan seorang gadis teman kerjanya. Saat itu Itsuki melihat keberadaan Sayaka, namun Sayaka langsung pergi. Itsuki langsung menemuinya. Ia berharap tidak terjadi masalah antara ia dengan Sayaka, walaupun Sayaka sudah dibuat cemburu. Masih terbawa dengan rasa cemburu, Sayaka malah bersenang-senang dengan rekan kerjanya. Di sini Itsuki menunggunya, dan ia tahu bahwa ada seorang rekan kerja Sayaka yang menyukainya. Setelah kembali ke rumah, pertengkaran pun sedikit terjadi, dan tanpa sengaja Sayaka mengatakan bahwa ia menyukai Itsuki. ないよ、女の子からハンカチもらってるくせにさ。だって私、いつきのこと好きだもん。 Dan Itsuki pun juga mengatakan bahwa ia tidak bisa berpaling untuk tidak menyukai Sayaka. Maka mereka pun jadian. Jadi pacar serumah, bukan teman serumah. Maka tidak ada lagi yang menghalangi kedekatan mereka. Setelah itu, Sayaka mengajak Itsuki untuk pergi ke pameran artis terkenal bernama Torai Ryume. Tapi Itsuki menolaknya. Mungkin ia lebih suka melihat rumput liar. Ya, dibanding melihat rumput tetangga ya kan. Tanpa terasa setengah tahun berlalu. Hari ulang tahun Sayaka telah tiba. Itsuki memberi kejutan dengan sebuah kue untuk Sayaka dan sebuah hadiah buku tentang rumput liar. Sayaka benar-benar sangat bahagia hari itu. Hingga esok harinya, yang menunggu kedatangan Sayaka bukanlah Itsuki. Ia hanya mendapat surat perkataan terima kasih dari Itsuki. Karena Itsuki tidak akan tinggal bersamanya lagi. Sayaka benar-benar sangat merasa kehilangan. Karena itu ia mencari tahu di mana alamat Itsuki sebenarnya, karena ia tidak pernah tahu akan hal itu. Namun ia tidak mendapatkannya. Maka hidupnya kembali seperti semula, menjalani pekerjaan dengan membosankan, tinggal sendirian dan makan seadanya. Hingga suatu hari, ia melihat seorang gadis yang sebelumnya ia kira memiliki hubungan yang dekat dengan Itsuki. Sayaka selalu mengikutinya, berharap agar bisa bertemu lagi dengan Itsuki. Namun yang ia dapat, ia malah dilaporkan ke kantor polisi karena selalu mengikuti gadis tersebut. Sayaka sampai menangis menceritakan keadaannya yang sangat ingin bertemu dengan Itsuki, namun ia tidak tahu harus kemana lagi mencarinya. Tapi ia masih mencintai Itsuki. Ia juga menolak ungkapan cinta rekan kerjanya karena ia yakin akan bertemu lagi dengan Itsuki. Sayaka berniat mengulang kejadian-kejadiannya bersama Itsuki walaupun hanya sendirian. Hingga 1 tahun berlalu, dan di hari ulang tahun Sayaka, ia mendapat hadiah dari Itsuki dari sebuah kiriman. Hadiah itu menjadi petunjuk agar Sayaka bisa bertemu lagi dengan Itsuki. Hari itu ia langsung pergi.
Namun setelah itu, terungkap bahwa Itsuki merupakan fotografer terkenal dan anak dari artis terkenal yaitu Torai Ryume. Merasa bahwa Itsuki anak orang kaya dan sudah sukses, maka Sayaka meninggalkan tempat tersebut. Dan yang tidak ia sangka, Itsuki berada di depan kosannya, tepat di tempat mereka pertama bertemu. Pertemuan setengah tahun sebelumnya benar-benar berharga bagi Itsuki, karena mendapat jalan hidupnya karena bertemu dengan Sayaka. Maka mereka pun melanjutkan hubungan mereka yang sempat terpisah, dan akan berjanji untuk bersama untuk selamanya. さやかの隣にいる。 Bahagiaan mereka menjadi akhir dari film ini. Kalau kalian pacarannya gimana sih? Jadi pengen tahu? Komen di bawah ya. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi.